Nggak tahu ini, coba kita tanya dulu. Reza, selamat siang. By the way itu Resta ya, bukan Reza. Ya, Resta. Bang Resta monitor. Nggak, Reza ini Kristen ini ya. Kristen ini. Olan, Iya Reza, apa kabar kamu? kabar baik kak. Gimana kabarnya kakak sehat? Sehat. Gimana? Masih bersama Yesus? Yes, Yes. masih. Tuhan Yesus senantiasa menyertaiku sampai akhir zaman. Darah Yesus, semoga Tuhannya Yesus menyertai. Jangan menghujat dulu ya. Jangan menghujat dulu kawan-kawan. Ya, Apa? Kalau menghujat nggak apa-apa, karena memang karena namaku lah kalian akan dihina. Memang seperti itu, nggak apa-apa, nggak masalah saya. Karena Reza, Tuhan Yesus sendiri pun dihina. Jadi kalau kita dihina umat Kristen nggak apa-apa, nggak masalah itu. Reza, Iya, Olan, kenapa? apakah kamu dalam hati kamu tidak ingin meninggalkan Yesus? Oh tidak akan mungkin. Siapa Bapak sayang? Hmm? Siapa Bapak? Bapa sang sumber yang Siapa Roh Kudus yang sayang? pada ya yang segala sesuatu dijadikan oleh Dia dengan firman-Nya. Siapa Roh Kudus sayang? Roh Kudus, roh Bapa yang suci itu. Oh, siapa Yesus? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Oh, Firman, kehendak, pengetahuan gitu. dari Bapa itu sendiri. Yes. Oh, Jadi saya bukan Banes, Yesus itu bukan Bapa. terus? Tapi Yesus adalah firman yang datang ke dunia jadi manusia. Bagaimana kita bisa menaati Allah atau Bapa itu? Yaitu menaati firman-Nya. Nah sekarang firman-Nya sudah datang ke dunia jadi manusia. Makanya firman itu yang kita taati, Yesus. Oh, Iya, begitupun di umat Islam. Bagaimana cara menaati Allah? Ya caranya menaati firman-Nya dan Rasul-Nya Muhammad. Sama seperti Reza, di Kristen, nggak ada bedanya. Bagaimana cara menaati Allah yang di surga Bapa yang tidak kelihatan itu? Yaitu dengan cara menaati firman-Nya. Nah sekarang firman-Nya sudah datang ke dunia jadi manusia. Nah sekarang iya. Yesus dalam wujud manusia, Yesus itu yang kita Reza, taati. iya Reza. Kakak gini ya, kakak nggak mau juga sih berdebat sama kamu karena kamu teman kakak gitu ya. Nah, Sama kebetulan aku aja Kak Olan, boleh nggak? tunggu dulu Ton, gini. Baik. Reza, ya, Iya kak, kenapa ngomong-ngomong? kita gini ya, kita bertukar pendapat, tapi kita jangan saling menghujat ya. Iya. Nah, kamu tahu Kaulah saya kan? nggak pernah menghujat kok dari dulu saya Iya, orangnya santai. kakak kan kakak sekarang kan sudah muslim, ya kan? Iya. Aku juga pernah nonton tuh videonya kakak itu. Iya, jadi kakak masuk muslim ini, kakak pun tidak mau juga menjadikan agama lama kakak, cuman kita ini saling sharing kan gitu ya, saling sharing gitu ya. Iya. Begini, eh, apa yang membuat Reza itu percaya bahwa Yesus itu adalah utusan dari Allah Bapa tadi, dan dalam diri Yesus itu ada Roh Allah itu sendiri. Apa yang membuat Reza percaya sama dia? Ya karena dalam kitabnya tertulis seperti itu. Karena kita beragama kan ada pedomannya, itu kitab suci. Apa yang tertulis ya itulah kebenarannya. Oh, Karena ya begini, karena kita mempercayai sesuatu yang tidak pernah kita alami, artinya hanya dengan iman. tapi gini loh sayang, kakak membaca itu, Reza ada Alkitab nggak di situ? Nggak punya Alkitab fisik, nggak punya kak. Iya. Sebut aja Ya narasinya, nanti, mungkin saya. Reza baca sendiri ya.
Ya, di Yohanes 1:18 itu dikatakan tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Jadi begini, kenapa kalau Yesus itu bisa memang Tuhan, kenapa dia bisa dilihat? Sedangkan di Alkitab itu dikatakan tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Terus kita ambil lagi ya di Keluaran 33:20 ya. Dan Tuhan berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku yang dapat hidup. Bagaimana Ya. itu? Coba kamu jelaskan dulu deh. Betul, betul. Memang begini, Tuhan yang dimaksud adalah Bapa di surga itu memang kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Itu adalah percakapan Yesus dengan orang-orang ahli-ahli Taurat. Memang betul. Tetapi anak tunggalnya lah yang menyatakannya, dia yang duduk di pangkuan Bapa itulah dia yang menyatakan bahwa Bapa itu betul-betul ada. Dia kan aku datang dari surga dan turun dari surga. Iya. Berarti begini, Tuhan itu begini, Kak Olan. Tuhan itu kan gelar. Tuhan itu kan bisa disematkan kepada siapa saja. Kak Olan pun bisa disebut Tuhan karena Kak Olan punya Tidak kuasa dong, di sini. sayang. Kapan Kak Olan bisa turunkan, saya turunkan. Kan gitu. Jadi Tuhan itu cuma gelar, Kak Olan. Jadi Tuhan itu bukan sosok atau pribadi, bukan. Jadi Tuhan itu bisa disematkan kepada siapa saja. Contoh hawa nafsu pun bisa disebut Tuhan, uang pun juga bisa disebut Tuhan. Karena Tuhan itu adalah segala sesuatu kita taat, tunduk, takluk kepada Dia. Maka kita sebut Dia Tuhan. Yaudah kawan-kawan, yaudah mulai sekarang Reza panggil kakak itu Tuan Olan ya, Tuhan Olan Iya ya. bisa, nggak masalah karena Tuhan itu adalah penguasa, Kak Olan. Artinya Iya, penguasa, bukan pribadi, bukan materi dia. Yaudah, nanti kakak ganti nama kakak Tuhan Olan. Jadi Tuhan itu adalah penguasa, bukan materi atau individu atau sosok pribadi, bukan. Karena Tuhan itu adalah gelar. Firaun pun dikatakan Tuhan karena dia penguasa. Pada saat zamannya itu loh. Iya. Tetapi Tuhan yang dimaksud Yesus yaitu Bapa yang di surga yang mengutus dia, memang betul. Orang-orang tidak pernah mendengar suaranya, orang-orang tidak pernah melihat wajahnya. Iya. Ya udah Reza, Tuhan Olan mau memberikan kepada Bang Ton dulu. Bang Ton, Tuhan Olan mau memberikan kepadamu dulu, bisa dijawab pertanyaan Reza. Baik, segala kuasa telah diberikan kepadaku ya dah. Yes, betul. Baik. Jadi yang disembah oleh saudara Resta ini siapa? Tuhan Yesus, Tuhan Bapa di surga, Tuhan Roh Kudus. Nggak apa-apa kalau kami dikatakan menyembah tiga Tuhan, nggak apa-apa. Karena itu bukan berasal dari Tuhan-Tuhan lain, Oke. tetapi berasal dari Sang Sumber. Nggak masalah. Boleh nggak saya minta satu kata di dalam Bible yang memerintahkan saudara Resta untuk menyembah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus? Ada nggak itu? Hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan hanya satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Oke. Karena Sekarang Allah kita itu buka di adalah Yohanes roh, 4 maka nomor sembahlah dia dalam karena Allah itu adalah roh, maka sembahlah dia dalam roh, begitu. Oke, gantian ya ngomongnya ya. Yohanes 4:21, Yesus berkata kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, kata Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yesus mengajarkan bahwasanya Bapa itu punya kehendak supaya manusia itu menyembah kepadanya. Nah sekarang ketika Anda mengatakan Anda menyembah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, itu mana perintahnya gitu? Salah, karena begini. Memang betul, Yesus itu datang, ya kan? Yesus kan firman-Nya. Kenapa kami menyembah Yesus? Enggak masalah. Karena dia adalah firman Allah. Dia memiliki segala kuasa. Dia bisa berkuasa di surga dan di bumi. Enggak masalah, enggak ada permasalahan di situ. Oke. Saya ambil satu Sembahlah contoh gini, Allah. saudara. Allah ini kan firman kan bagian dari Allah. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Maka kami kalau menyembah Yesus nggak ada yang salah karena dia adalah firman Allah.
Tetapi Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai Hai Israel. orang Yakub, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Siapa Tuhan yang Esa yang dimaksud oleh Yesus? Ya Allah itu sesembahan itu. Bapa itu. Satu-satunya Allah yang benar siapa? Allah itu sesembahan Bapa yang memiliki firman dan roh itu. Iya, satu-satunya Tuhan yang benar atau Tuhan yang Iya Esa itu Bapa, siapa? saya bilang Bapa yang memiliki firman dan roh itu. Yesus sementara di bumi, dia menyembah kepada Bapa, betul? Kapan Yesus menyembah kepada Bapa? Oke, saya tunjukkan ya. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani gitu. Enggak, Yohanes 4 nomor 23 di 22 di sana dikatakan apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Kata kami di sana termasuk Yesus atau enggak? Ya terus. Nah, betul berarti kan Yesus menyembah? Ya nggak masalah. Dia berdoa kepada Bapaknya kok. Kan Bapaknya, Iya, kan dia berasal dari Bapaknya. tadi kan saudara apa nanya yang sama salahnya saya, kalau dia di minta mana- kepada Bapaknya? Gini, misalnya saya punya Bapak, apa yang salah kalau saya minta kepada Bapak saya? Kan nggak ada yang salah. Ketika kuasa itu diberikan, ketika seorang Bapak memberikan kuasa kepada anak, segala kuasa, apakah kita salah patuh dan taat kepada anak? Kan nggak ada yang masalah karena anak sudah diberikan segala kuasa. Ketika Ibaratnya Yesus begini, sudah diberikan kuasa, contoh. ada Dalam berapa yang sebuah punya perusahaan, kuasa? Contoh, pada awalnya dipimpin oleh bos yang pertama, bos utamanya. Kemudian bos itu menyerahkan hak sepenuhnya kepada anaknya. Apakah anaknya tidak punya kuasa di situ? Anaknya punya kuasa, jadi nggak ada masalah. Kita taat kepada anaknya, karena anaknya juga pemilik. Karena Yesus mengatakan, Oke, berarti ada berapa segala yang punya milikmu kuasa? adalah milikku, dan segala milikku adalah milikmu. Itu loh. Dengan analogi perusahaan Jadi segala tadi, milik seorang Bapa bos adalah memberikan milik kuasa Yesus. Jadi kepada nggak ada yang masalah anaknya. ketika kita Waduh, nggak bisa menyembah gantian ngomong Bapa. nih. Karena begini, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nggak ada yang bisa. Udah, Bagaimana gantian kita bisa ngomong. sampai kepada Bapa ya cara belum selesai, satu-satunya itu silakan taat lanjutkan. kepada Yesus. Ikuti semua perintahnya gitu. Ya, Sudah ngomongnya bisa gantian? Nah, silakan. ya, oke. Oke. Tadi Anda bawa ke analogi bahwasannya contohnya satu buah perusahaan ketika seorang bos memberikan kuasa kepada anaknya, maka tidak salah jika kuasanya diberikan kepada anaknya, kan gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan, yang punya kuasa nih dalam satu perusahaan ada berapa tuh? Kenapa? Ada berapa yang punya kuasa? Tadi kan Anda bawa analogi, Ada dua. ya kan? Ada Bapa dan anak Bapak di situ. sama Yesus. Iya. Nah, Bapak dan Tercatat anak, demikian, Yesus memiliki kuasa, Bapa pun demikian. Karena kuasa itu Ah. berasal dari Bapa. oke, yang punya kuasa ada berapa? Yang kuasa Bapa, Yesus dan Roh Kudus, mereka memiliki kehendak, maksudnya mereka memiliki kehendak masing-masing. Tetapi Bang, mereka kita tidak lagi berbeda ngomongin analogi kehendak. abang nih. Abang kepanjangan ngomongnya. Tadi abang bawa analogi. Iya, saya mengatakan dua. Saya merespon Kamu nggak analoginya. ngerti sih? Nah, kamu, kan saya ngomong sabar. begini. Yang punya Ketika- kuasa di ketika situ ada Bapa dua- dan anaknya gitu. Waduh. Karena kuasa dari Bapa sudah diserahkan kepada anak. Kan saya sudah akui ada itu. dua yang Nggak berkuasa. apa-apa kalau kami orang Kristen disebut menyembah tiga Tuhan, nggak masalah. Iya, Karena bentar itu ya, bukan bentar berasal ya. dari Tuan yang Olmo lain. ngomong Ingat. dulu. Bentar. Tuan Olmo ngomong dulu, ya. Oh iya, silakan Kak. Heeh. Apa tadi, Dek? Yang berkuasa, Dek? Bapa dan anak. Oh, berarti dua yang berkuasa, Dek. Iya, nggak apa-apa. Oke, dua yang berkuasa. Berarti kalau kita kesimpulan ini gitu kan, sedangkan Bapak itu sendiri yang berkuasa, ya. Nah, terus kamu bilang tadi Yesus juga berkuasa. Berarti Ya. ya berarti rebutan dong yang menciptakanmu itu. Gimana sih, Dek? Maksudnya? Bukannya menciptakan gimana? Kamu. Kan kamu bilang kan ada dua yang berkuasa, ya kan? Oh, mau maksudnya kamu ini Kak Olan mau larinya ke penciptaan. Kalau penciptaan Yesus adalah pencipta karena dia adalah firman. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Iya. Iya, Berarti Ya, kan apalagi pada ya, Kak Olan kesimpulannya bertanya. kita ambil. Ya, pada kesimpulannya kita ambil deh, kalau kamu bilang tadi dua pencipta, ya, dua yang berkuasa. Nah, si Bapak bilang seperti ini, kalau kita pikir-pikir ya,
Bapak bilang, akulah yang berkuasa menciptakan dunia dan alam semesta dan isinya, dan menciptakan kamu. Terus Yesus berkata, jangan Bapak, akulah yang menciptakan itu. Akulah yang menciptakan Ada itu. narasi seperti itu dalam Nah, Alkitab. terus kamu bilang kan dua pencipta. Kalau dua pencipta kan seperti itu larinya di Siapa bilang dua pencipta? terus berkuasa. Yang menciptakan segala sesuatu itu Bapa Allah itu. Allah menciptakan dengan firman-Nya, dengan kehendaknya. Nah, kehendaknya atau firman-Nya ini yang turun ke dunia jadi manusia, Yesus. Makanya kami percaya Yesus itu memiliki dua natur. Natur ilahi dan natur manusia. Itu loh. Abang, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke. Iya, firman itu adalah Allah, memang betul. Saya mau tanya, abang bisa baca original teksnya nggak? Saya nggak bisa baca. Oke, saya bacain buat abang ya. NRH and Nggak perlu, hologos, langsung kai aja. hologos, Apa and yang mau prostonteon, kai telos and hologos. Di sana Ya. menggunakan kata logos, oke. Kemudian kalau ke penciptaan, abang tadi kan bawa data penciptaan tuh, Kejadian 1 nomor 3, betul nggak? Terus, Nah, di Kejadian 1 nomor 3, di sana nggak ada kata logos, Bang. Yang ada kai epen hoteos, genetetopos, kai egenetopos. Ah, di sana nggak ada kata logos, Bang. Berarti bukan logos yang dimaksudkan di dalam Yohanes 1:1 kemudian disambungkan sama yang Kejadian 1 nomor 3 itu nggak nyambung, Abang. lalu Nah, Allah sampai sini paham menciptakan nggak? segala sesuatu dengan apa? Dengan tangannya. Betul, berfirman, betul. Tapi firman yang Nah, itu dimaksudkan lalu tuh bukan kenapa logos yang kemudian menjadi manusia. Anda sudah mengakui Ini abang saya Allah kasih menciptakan tahu. segala sesuatu dengan firman-Nya. Lalu apa yang masalah di situ? Oke, yang masalah adalah ketika Anda mengatakan saat firman itu telah menjadi manusia, pertanyaannya Bapak masih bisa berfirman nggak? Apakah Allah itu terbatas? Ada narasinya ketika firman itu sudah menjadi manusia, Allah tidak punya firman? Adakah Alkitab mengatakan Anda tadi mengatakan firman itu adalah coba, kecerdasan, jawab dulu. adalah akal, adalah Allah itu logos. tidak terbatas. Saat Anda nggak bisa dikatakan, membatasi. iya Allah nih itu saya tidak jawab, dibatasi saya ruang jawab, dan waktu. saya jawab. Enarche en hologos, kai hologos en prosoteon, kai theos en hologos. Kemudian di data 1:14-nya, kai hologos sars egeneto, dan firman itu sudah menjadi daging. Saya mau tanya, yang menjadi daging, yang menjadi manusia, itu siapa? Firman Allah Yesus. Saat firman itu sudah jadi daging, ada lagi masih bisa firman nggak nih Bapak? Ya karena Allah nggak terbatas. Buktinya Oh, berarti ketika Yesus sebagian dari firman dipermandikan aja di Sungai dong. Yordan ada suara dari langit. Nah, Inilah makanya anak itu yang kontradisinya kukasihi, di sana. Kepadanya lah aku berkenan. Kontradisinya di sana. Ketika Anda mengatakan firman itu telah Kontradiksi menjadi gimana? manusia, yang namanya menjadi tetapi sudah di situ berubah, tidak pernah yang awalnya firman Alkitab jadi tidak manusia. pernah bernarasi begini cara berpikirnya. Alkitab tidak pernah bernarasi ketika firman itu nusul ke dunia jadi manusia. Allah tidak memiliki firman lagi. Nggak ada dalam Alkitab dikatakan seperti itu. Oke, coba Kita dibaca tuh. memahami Yohanes Allah itu tidak 1:14. dibatasi ruang dan waktu. Kok kamu bisa membatasi kuasa Allah gimana sih? Betul. Yang dibatasi ruang dan waktu bukan Allah, betul? Apa? Yang dibatasi oleh ruang dan waktu bukan Allah. Berarti Yesus Iya. bukan Allah. Yesus kan manusia turun ke dunia. Allah Dia atau kan bukan dia firman yang waktu dia di datang ke bumi? dunia. Dia merendahkan dirinya. Dia menjadi hamba. Ah, Di situ ya, dikatakan. poinnya dia Allah atau Dia bukan? mengambil rupa manusia di situ. Makanya dia itu dibatasi Oke, saya ruang dan tanya. waktu. Makanya dia bisa merasa lapar, haus, ketakutan juga. Nah, berarti bukan Allah dia. Bukan Tuhan dia. Loh, kok bukan Allah? Dari mana kesimpulannya Yesus bukan Allah? Coba ada nggak ada ayat Alkitab mengatakan Yesus bukan Allah? Tadi kamu mengatakan sendiri bahwasanya coba Allah kamu itu bantah tidak dulu. terbatas Coba. ruang dan waktu. Enggak gini. Kamu Iya, bantah iya, dulu. kamu bilang Di apa mana tadi, ayat Dek? Alkitab mengatakan Yesus bukan Allah? Coba. Diam. Siap, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan mau. Tunjukkan, coba. Kamu Mau saya bilang tunjukkan? tadi, Oke. Yesus, apa tadi kamu bilang? Yesus berkata apa? Reza, mau diulangin? Kenapa? Iya, kamu bilang apa tadi? Yesus Datang ke dalam dunia ini yang terbatas ini, makanya Yesus itu bisa merasakan Yang kamu bilang di lapar, Alkitab, bisa haus. loh. Pernah nggak Yesus berkata, dia bukan Allah? Kata kamu bilang seperti itu tadi kan? Iya, di mana mengatakan bahwa aku bukan Allah? Ya, aku bacain ya. Pada Alkitab ini.
Coba. Kira begini loh, pertanyaan saya begini Kak Olan. Kira-kira kenapa Yesus itu bisa orang mau menyalibkan Yesus kira-kira? Apa jawaban Kak Olan? Pertama, tunggu, saya dengar apa ini ucapan Kenapa kamu? orang tiba-tiba mencari kesalahan Yesus itu untuk menyalibkan Yesus? Apa alasannya? Dengar kamu dulu. Tadi kan satu persatu kita dong saya. Oh ya 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 ya, ya Tadi Kak kamu Olan, bilang silakan. sama kakak kan, Yesus di mana dia berkata bahwa dia bukan Allah. Kamu bilang seperti itu kan? Nah, ini kita buka ini datanya di Alkitab. Ini kakak punya Bible. Di Markus 12:32, ya, tidak ada yang lain kecuali Dia Allah. Ya, tidak, ini berujuk kepada Bapa ya ini, bukan kepada Yesus. Ya. Terus Enggak, iya betul. Memang tidak ada Allah yang lain kecuali Bapa. Bapa yang memiliki Iya. firman dan roh Tadi itu. kan kamu Saya bilang, sudah awal dari di mana katakan. Yesus bilang Makanya begitu. saya tanya di mana narasi Alkitab mengatakan Yesus bukan Allah gitu loh. Memang Yesus bukan Allah, Yesus sendiri tuh berkata loh. Dan Yesus pun di dalam Alkitab Ini tuh Kak Olan gini. Bentar. Yesus Saya baca Alkitab itu- loh, saya baca Alkitab. Dan Yesus pun berkata, ya, tidak pernah itu di Alkitab yang kakak baca. Yesus bilang, akulah Allahmu, akulah Tuhanmu, akulah penciptamu, maka sembahlah aku. Tidak pernah selama Ya, saya betul. membaca Alkitab, tidak pernah tertulis itu di Bible satu ayat pun. Betul. Memang saya aku itu memang tidak pernah ucap atau keluar dari mulut Yesus mengatakan bahwa akulah Allah sembahlah aku. Enggak ada. Karena begini Kak Olan, sejatinya itu dia ngomong seperti ini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau dia datang sebagai Allah, dia mengaku dia Tuhan, jelas karya keselamatan itu tidak akan pernah terjadi, penyaliban itu tidak akan pernah terjadi. Dia datang bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk Jadi disembah, kalau menurut untuk- kamu, bukan ya, gini, menurut kamu kalau sendiri nih, Tuhan Dek. Yesus datang itu bukan untuk diagung-agungkan, bukan. Iya. Dia sendiri Menurut katakan, kamu- aku datang bukan untuk dilayani, Terus? melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu kata Jadi Yesus. kalau menurut kamu Yesus disalib itu ngapain dia? Kenapa? Yesus disalib itu dia ngapain? Maksudnya Ya, kenapa Yesus bisa disalib itu dia ngapain? Kenapa dia bisa disalib? Kenapa bisa dia? Karena itu ada rancangan dari sejak semula dunia belum dijadikan. Itu Ya. rancangannya. Oke, berarti Itu rancangan Allah sesuai dengan Efesus 1 ayat 4 Iya. sampai 5. Iya, berarti dia dilahirkan untuk kematian kan? Dan kematian itu kenapa? Faktornya untuk menebus dosa-dosa Untuk manusia. menebus manusia yang sudah tidak layak lagi bersatu dengan Allah. Oh, berarti kita yang berdosa. Karena begini, berarti Kak, Yesus tunggu, status berarti kita begini. yang berarti Karena kan pada begini. kesimpulannya sayang, dengar. Pada kesimpulannya kita yang berdosa, Yesus yang menebus. Iya, karena memang segala penderitaan ditanggung oleh Ya Dia kan. udah, begitu. Dek. Besok kita mati bunuh diri aja, Dek. Yuk kita lompat yuk. Karena apa? Karena dosa kita ditebus di Yesus, kita masuk ke surga kok. Oh, tidak seperti itu. Iya, Narasi iya dalam dong. Alkitab begini. Narasinya dong. Sekalipun dosamu sudah ditebus,